Saya Dr. Una Mulkan dari SDG Center Universitas Lampung, dan dalam kesempatan ini akan memberikan materi tentang pertumbuhan dan planetary boundaries atau batas-batas planet kita. Dalam hal ini kita juga akan mengkaitkan pertumbuhan dan planetary boundaries ini dalam konteks SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Konsep planetary boundaries atau batas planet kita adalah bagaimana planet kita, bumi ini memiliki keterbatasan. Ketika batas-batas tersebut terganggu atau ada batas yang dilampaui, maka akan berakibat ketidakseimbangan ekosistem ataupun beberapa faktor-faktor yang lainnya. Dan banyak sekali gangguan-gangguan itu disebabkan oleh manusia. Ingat bahwa revolusi industri banyak sekali menghadirkan teknologi yang sekarang ini kita gunakan, banyak industrialisasi, dan ada hal negatif yang lainnya muncul, yaitu adanya polusi, kemudian beberapa faktor terganggunya lingkungan hidup kita. Dan itulah kenapa melanggar satu atau lebih batas planet dapat merusak atau bahkan terjadi bencana risiko besar, sehingga kita setidaknya mengetahui apa saja ambang batas yang memicu non-linear perubahan lingkungan yang mendadak dalam skala benua kita, dalam skala planet kita. Dalam artikel Rockstrom et al. 2009 telah menerbitkan paper di Ecology and Society, ada 9 sistem planet, di mana irisan merah mewakili pergerakan posisi saat ini untuk setiap variabel. Batas-batas dalam 3 sistem, laju hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan campur tangan manusia dengan siklus nitrogen telah terlampaui. Kita bisa melihat di dalam gambar tersebut ada yang berwarna merah, artinya beberapa variabel itu, misalnya perubahan iklim, kemudian siklus fosfor, batas biokimia saat ini sudah terlampaui, kemudian kehilangan keanekaragaman hayati juga sudah semakin melampaui batas. Dan di sana juga ada beberapa yang merah tetapi masih belum melampaui. Kemudian ketika ada semacam dilema antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, industrialisasi, dengan batas-batas planet kita, yang planet kita masih bisa mentolerir, kemudian kita mengetahui angka batas dan kemudian angka saat ini, kemudian juga angka lampau, kita bisa mengkonekkan, bisa merelevansikan hal tersebut dengan SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Industrialisasi sangat erat kaitannya dengan proses konsumsi dan produksi kita sehari-hari. Nah, di SDGs 12, Sustainable Development Goals 12, itu secara substansial berkontribusi pada transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa dari 17 perguruan tinggi yang terlibat dalam course UI Green Matrix ini. Nah, pada kesempatan ini saya perkenalkan Novianti. Saya selaku dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang akan menyampaikan materi tentang Sustainable Development Goals yang ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tentunya kalian sangat sudah paham ya tentang SDGs, ada 17 poin aspek yang sudah kalian ketahui. Baik, di sini di dalam fakta SDGs di Indonesia, terutama yang terkait dengan tujuan 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, telah dilaporkan bahwa di Indonesia di tahun 2016 telah melakukan pengolahan limbah B3 di perusahaan yang ada di Indonesia, dan juga telah dikelola sampah-sampah baik dari plastik sampai dengan sampah botol kaca maupun yang kertas ya, dan penerapan 3R yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu reduce, reuse, dan recycle di dalam
pengelolaan bank sampah. Namun hal ini baru mengurangi 0,014% dari timbunan sampah. Untuk itu pemerintah juga melakukan 5 kolaborasi nasional pelaksanaan dari pola konsumsi dengan produksi yang berkelanjutan, yaitu eco-label, kemudian bangunan ramah lingkungan, industri pariwisata, dan juga fasilitas publik yang ramah lingkungan. Dan juga di tahun 2015 sebanyak 1.526 perusahaan melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan regulasi dari pemerintah dengan pemeringkatan emas, hijau, dan juga biru. Ya, dan di tahun 2015 banyak 2.239 perusahaan memiliki sertifikat sistem manajemen lingkungan dan telah ada eco-label yang diterbitkan oleh pemerintah yang dalam hal ini nanti di dalam pengawasan dari KAN dan juga BSN dan juga pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di dalam Sustainable Consumption and Production atau CP yang secara berhilir pada perubahan pola konsumsi dan produksi menuju efisiensi dalam penggunaan sumber daya, material maupun energi yang berdampak pada negatif lingkungan hidup. Nah, di sini SCP merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal dan harus dilakukan secara seksama. Berikut acuan pelaksanaannya dan kalian bisa klik pedoman aksi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada Google berikut ya. Nah, di dalam konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab ini tentu kita harus memperhatikan pola penggunaan air, sandang, pangan, papan listrik, dan sumber energi yang terbarukan ya, agar bisa nanti bisa mempertahankan konsumsi yang bertanggung jawab dan juga memperhatikan standar mutu pada konsumsi produk dan produksinya, di mana di Indonesia sudah diterbitkan berbagai standar mutu mulai dari SNI sampai yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, ini berikut adalah logo-logo yang mungkin kalian harus cek nanti di Google ya. Ini logo apa sih? Nah, kalian harus cari tahu itu. Oke, untuk sebagai produsen ya di dalam bisnis terutama kita harus memiliki pemahaman yang lebih terhadap aspek produk terhadap lingkungan dan sosial. Nah, dan juga mengidentifikasi kemanfaatan melakukan inovasi dan desain produk. Juga di sini dilakukan untuk konsumen kita mengurangi penggunaan sampah, bijak terhadap hal yang akan kita konsumsi dan jangan membuang makanan berlebih ya, mengurangi konsumsi plastik dan tidak menggunakan bahan-bahan plastik seperti sedotan. Nah, dalam hal pemanfaatan alam, bahan alam dalam hal ini untuk konsumsi yang berkelanjutan dan produksi yang berkelanjutan, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan juga 6 ramuan tradisional peningkat daya tahan tubuh. Nanti kalian bisa cek ya di YouTube yang sudah ada di dalam slide yang ditampilkan ini. Dan Indonesia kita bangga ya menjadi 3 dari 5 negara dengan mega biodiversitas terbesar di dunia dengan banyak ramuan yang sudah digunakan secara empiris ya untuk pengobatan. Kemudian pengembangan bahan alam menjadi produk jamu, OHT, dan fitofarmaka. Karena tadi di dalam pengembangan bahan alam itu terbagi menjadi produk jamu, OHT, dan fitofarmaka. Di mana sih perbedaannya? Nah, di sini terutama untuk produk jamu tentu harus melalui dasar-dasar empiris yang ada di masyarakat penggunaannya, diproduksinya itu bisa langsung diproduksi dan dikonsumsi sebagai produk jamu pelabelannya. Tetapi kalau untuk OHT dan fitofarmaka itu berbeda. OHT harus melalui uji preklinik dan ada penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kalau untuk fitofarmaka harus ada bukti uji klinik pada manusia dan juga harus mencakup pada cara pembuatan obat tradisional yang baik tentunya ya. Jadi nanti uji klinik kalian cek juga ya. Itu ada 3, mulai dari fase 1, 2, dan fase 3, dan fase 4 dilakukan pada saat pos registrasi ya, setelah dia dilakukan komersialisasi. Di Universitas Pancasila sendiri kita melakukan pengolahan limbah ya sebagai wujud dari tanggung jawab konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Nah, di sini telah kita ubah plastik menjadi bahan bakar minyak
dan ini sudah melalui pengujian dari Lemigas ya, sudah bisa diterapkan nanti ke masyarakat mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kemudian juga di Universitas Pancasila ada Fakultas Farmasi yang selalu menghasilkan limbah B3 ya, karena penggunaan dari bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan Fakultas Farmasi baik untuk praktek maupun penelitian, sehingga kami menerapkan pola pengolahan limbah B3 seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, mulai dari ekualisasi, netralisasi, aerasi, dan sedimentasi. Nah, kalian nanti bisa belajar lebih detail lagi ya tentang ini. Oke, selanjutnya adalah kita juga bertanggung jawab secara pribadi untuk mengembangkan ekoenzim. Ya, ekoenzim menjadi yang bermanfaat gitu. Ekoenzim ini dengan memanfaatkan limbah organik yang ada di lingkungan rumah tangga ya, dari dapur biasanya dihasilkan limbah-limbah organik yang bisa kita rubah menjadi ekoenzim. Di sini ada bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana ekoenzim ini bisa menjaga lingkungan dan mengurangi global warming serta kemanfaatannya. Kalian bisa cek di Ways to Save Energy. Nah, di Fakultas Farmasi sendiri juga kami sudah mengembangkan suatu penelitian untuk mengurangi penggunaan plastik yang tidak mudah diurai menjadi plastik yang biodegradable dengan menggunakan polivinil alkohol dan natrium alginat. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Salam sukses untuk semua. Jangan lupa selalu recycling, kemudian remanufacturing dan refurbishing serta reuse di dalam konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Memelihara lingkungan sejatinya adalah memelihara kehidupan. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Salam semuanya, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada siang ini saya akan memberikan kuliah mengenai ekosistem laut yang ditinjau dari sisi kefarmasian. Saya Profesor Dr. Samsudin Abdillah dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Karena itu Indonesia juga sebagai salah satu negara mega diversity country kedua di dunia setelah Brasilia dengan bentang panjang pantai nomor 2 di dunia. Oleh karena itu banyak sekali ekosistem laut yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Di antaranya adalah rumput laut. Nah, bahan baku obat rumput laut itu banyak sekali terdapat di pantai perairan Indonesia. Banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat, ada juga yang belum dimanfaatkan sebagai obat. Salah satu yang kami pergunakan sebagai bahan baku obat adalah rumput laut coklat atau Sargassum species, merupakan sebagai sumber bahan baku fukoidan. Nah, fukoidan ini merupakan salah satu bahan baku obat yang penting di dalam dunia kefarmasian, karena bisa juga digunakan sebagai antiplatelet, kemudian untuk gastroprotektif dan anti cancer. Nah, tentu saja peningkatan pengambilan dalam jangka panjang bahan baku obat ini dapat merusak dampak ekosistem laut. Oleh karena itu perlu diperhatikan sustainability daripada sumber bahan baku obat tersebut. Nah, ini adalah beberapa roadmap penelitian dari alur proses mendapatkan fukoidan dari ganggang laut, mulai dari panen tanaman tersebut sampai diolah menjadi obat. Pada dasarnya Sargassum spesies atau rumput laut coklat banyak tidak dimanfaatkan oleh petani di sekitar pantai tersebut karena memang kurang diminati. Oleh karena itu di sini kami manfaatkan sumber Sargassum tersebut untuk bahan baku obat. Nah, Sargassum atau rumput laut coklat kemudian diambil, kemudian dikeringkan, kemudian diangin-anginkan supaya kering, kemudian diserbuk dan kemudian diekstraksi. Tentu saja di sini diekstraksi dengan menggunakan green chemistry, yaitu supercritical, sehingga didapatkan crude extract rumput laut. Kemudian dari crude extract tersebut dilakukan hidrolisis sehingga didapatkan fukoidan. Dari fukoidan tersebut, bahan baku fukoidan diidentifikasi dengan menggunakan spektrofotometri FTIR,
kemudian juga bisa digunakan spektrofotometri ultraviolet, kemudian dengan elektroforesis. Nah, kalau misalnya identifikasi tersebut memang menunjukkan bahwa itu fukoidan, maka kita bisa mengolah atau memanfaatkan fukoidan tersebut menjadi sumber bahan baku obat. Yang sudah kami lakukan, fukoidan tersebut adalah untuk obat-obat untuk kardiovaskuler, misalnya sebagai antiplatelet, kemudian juga akan kami kembangkan sebagai gastroprotektif, yaitu dalam bentuk suatu suspensi. Memang fukoidan di sini banyak sekali manfaatnya, tetapi dari sumber bahan baku fukoidan tersebut masih sebagian besar diimpor, jadi belum ada industri farmasi di dalam negeri yang memproduksi bahan baku fukoidan. Padahal Indonesia merupakan negara megadiversity country. Tadi sudah kami paparkan bahwa kekayaan alam Indonesia sebetulnya melimpah ruah, terutama rumput laut. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan seksama untuk bahan baku obat. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan berbagai keanekaragaman hayati, salah satunya ekosistem laut. Sargassum species merupakan salah satu tumbuhan yang ada di laut dan memiliki senyawa bioaktif yaitu fukoidan. Jadi fukoidan memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai antioksidan, untuk sebagai gastroprotektif dan untuk anti kanker, dan juga untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler. Sekian dan terima kasih.